Setiap kali Yahweh sedang berurusan dengan suatu bangsa, suatu negeri, secara teliti baik-baik, maka Yahweh selalu bertanya, berapa orang benar di negeri ini? Masih ingat konsep itu? Selalu. Mesir yang begitu hebat, ditemukan hanya ada satu orang benar. Satu loh saudara, yaitu gereja Yusuf. Babilonia, negara hebat, teknologinya luar biasa. Dicari hanya ada 4 orang benar. Gereja Daniel, gereja Sadrak, gereja Abednego, gereja Mesak. 4. Saya menyebut itu gereja karena kan kita gereja, bukan? Sodom Gomora, dosanya tidak lebih kecil, tidak lebih besar daripada dosa Niniwe. Sama. Yahweh cari berapa orang benar di negeri itu. Niniwe selamat, bukan karena dosanya lebih ringan daripada Sodom Gomora. Kalau lihat hukumannya, lihat vonisnya antara Sodom Gomora dengan Niniwe, jelas dosanya sama besar. Karena vonisnya musnahkan. Tapi kenapa Niniwe selamat, Sodom Gomora hancur? Ini keterbalikan. Di Niniwe yang tadinya nggak ada orang benar, muncul orang benar karena berita pertobatan dari Yunus. Di Sodom Gomora sudah ada orang benar, keluarga Lot, kemenakan Abraham, tapi mereka tidak jadi gereja yang benar, maka itu dihancur. Banyak kisah yang seperti itu kita temukan di Perjanjian Lama. Nah, saudara belajar dari sejarah modern. Kenapa RRC jadi maju? Saya pernah hidup dengan mereka, gereja bawah tanah, saudara. Tahun 82. Masih susah. Tahun 82 saya hidup dengan mereka. Waktu itu saya takut ke negeri itu. Saya takut mati waktu itu. Karena belum ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan RRC. Tapi Yahweh mendorong saya untuk berangkat. Waktu itu ada seorang bantuan dari Malaysia, namanya Vincent Eng, yang mengajak saya. Tiba-tiba terjadi keributan diplomatik antara Malaysia dan RRC, maka paspor Malaysia tidak boleh masuk. Saya bersyukur, berarti saya batal. Tapi Yahweh punya cara yang lain. Dia paksa saya untuk berangkat. Saya mengunjungi 2 provinsi. Sungguh. Kenapa sampai hari ini saya cukup berbeda dengan banyak pendeta yang ada pada generasi saya? Karena saya pernah tinggal di negara itu dan hidup dengan saudara kita, gereja-gereja yang teraniaya. Waktu itu saya balik ke Indonesia. Saya itu minta, saya bilang, Papa, kalau saya punya uang banyak, saya akan suruh teman-teman saya pendeta berangkat untuk melihat yang namanya gereja yang benar. Maka itu walaupun mereka komunis, tapi sekarang mereka jadi negara yang luar biasa. Saya beritahu saudara, karena gereja jadi garam yang luar biasa di negeri itu. Jadi begini, dengar baik-baik. Negara Indonesia menjadi negara yang terkorup di dunia. Betul tidak? Ternyata Indonesia ini dalam angka kependudukan, bukan jumlah ya, angka nilai sumber daya manusia itu jauh di bawah Palestina. Saya kaget. Ternyata sudah separah ini negara kita. Lagi sekali. Angka ukuran untuk SDM Indonesia masih kalah dengan Palestina, yang notabene negara itu masih kacau dalam peperangan. Saya bingung lihat bangsa ini. Nah, dengarkan, mengapa Indonesia jadi hancur seperti ini? Karena gereja di negara ini memberi contoh yang salah. Jadi untuk memberantas korupsi negara ini, berantas dulu korupsi dalam gereja. Saudara harus tahu, korupsinya gereja di Indonesia itu ngeri betul-betul.
uang Tuhan yang harus dipakai untuk menolong orang miskin dipakai untuk beli rumah di luar negeri oleh para pendetanya, saudara. Beli mobil-mobil yang mewah. Jadi korupsi. Lihat uang diakonia. Maka itu saya sedih. Kenapa masih banyak orang kaya bodoh yang mau dibodoh oleh para pendeta itu. Uang diakonia yang harusnya untuk orang miskin. Lihat saja. Begitu ada orang datang untuk minta bagian mereka karena ini orang susah, gereja nggak langsung beri, rapat dulu, diperiksa dulu sudah berapa lama jadi anggota. Bayangkan dia mati dulu nih orang, rapatnya belum selesai. Nah itulah rusaknya Indonesia karena rusaknya gereja. Harusnya kalau tahu itu orang susah, ngapain dirapatkan dulu? Kenapa nggak langsung kasih saja? Saudara, negara itu seperti rumah. Saya belajar ilmu politik. Rumah itu harus ada tiang, bukan cuma bentuk bangunan, tiang. Nah, seperti rumah, maka negara punya tiang. Ada tiang kesehatan, tiang pendidikan, tiang ekonomi, tiang politik, tiang keamanan, tiang keadilan, dan banyak tiang-tiang yang lain. Soko guru atau tiang utama dalam sebuah negara itu namanya tiang keadilan. Nah, dalam ilmu politik, sebuah negara yang tidak adil atau tiang keadilannya roboh, maka secara hukum politik negara itu sudah roboh. Jadi sebenarnya yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah roboh sejak tahun 98 bulan Mei. Kenapa saya menetapkan bulan dan tahunnya? Karena sejak Mei 98 sampai hari ini tidak ada keadilan di negeri ini sama sekali. Kenapa nggak ada keadilan? Karena hanya di Indonesia para penegak keadilan itulah jaksa dan hakim yang justru duduk di kursi terdakwa. Lihat polisi kita hari-hari ini dikoncang betul-betul. Masih ingat sekarang rakyat Indonesia ingat kata-kata almarhum mantan Presiden Gus Dur. Cuma ada 3 polisi yang jujur di Indonesia. 1 polisi hukum, 2 potong polisi, dan 3 polisi tidur. Dan itu betul kata almarhum Gus Dur. Ini hari-hari diangkat lagi pernyataan mantan presiden kita itu. Ngeri, saudara. Korupsi sudah melanda di semua bidang. Sebagai pengetahuan saja, kalau kekayaan alam negeri ini dikelola dengan baik, maka 240 juta penduduknya sakit, mau masuk rumah sakit manapun gak perlu bayar. Sekolah di sekolah manapun gak perlu bayar kalau kekayaan alam dikelola dengan baik. Kira-kira ya atau tidak, saudara? Kekayaan alamnya luar biasa. Nah, saya berhenti di poin ini. Maka begini kesimpulan Alkitab. Mengapa Yahweh selalu mencari orang benar atau gereja di setiap negara? Karena begini konsepnya. Catatnya saya minta ibu bapak catat. Dan saya minta forum positif ini mengadopsi istilah itu. Alkitab menuliskan setiap kali pemerintahan tidak sanggup mensejahterakan rakyatnya sendiri, maka Yahweh pencipta alam semesta minta gereja di negeri itu yang mengambil alih tugas pemerintah. Catat, Perjanjian Lama itu menulis, apabila suatu pemerintahan tidak sanggup mensejahterakan rakyatnya, maka Yahweh akan cari gereja di negeri itu untuk mengambil alih peran pemerintah. Katakan amin, saudara. Saya tidak tanya setuju atau tidak, itu sudah tertulis, jadi harus setuju. Amin. Apa yang tertulis kita nggak usah bahas lagi. Maka itu saya sibuk, saya tetap datang ke forum positif.
Karena ini tugas kita untuk mensejahterakan bangsa ini. Maka itu tadi 6 bagian program perumahan. Kerjakan sebanyak-banyaknya dan beri kesempatan orang miskin punya rumah. Tolong perumahan Batu Karang, kalau ada orang kaya pura-pura miskin datang beli rumah di situ, formalinlah dia, awetkan orang kaya itu, jadikan pajangan di perumahan itu. Ini bajingan betul-betul itu orang. Serius saya berkata. Program pengemukan sapi, program nubuat nutrisi untuk buah dan apa? Dan tanaman, bagus sekali. Kerjakan itu, daur ulang. Kerjakan. Selama tadi bapak-bapak dan ibu itu memaparkan semuanya, saya sudah nggak tahan sekali. Harusnya ini diketahui semua orang-orang Kristen di negeri ini, saudara. Untuk kita buat sesuatu dengan cepat. Setuju tidak saya ngomong ini? Maka itu saya katakan dari awal tadi, bahwa pertemuan kita hari ini jauh lebih penting daripada rapat koordinasi, rapat apa saja, pertemuan para gubernur, pertemuan dari semua anggota Dewan MPR sekalipun. Katakan amin. Sebab kita akan ngurus rakyat ini baik-baik. Maka itu saya minta tidak ada formulir kosong yang biru itu. Harus diisi semua. Dan libatkan diri kita langsung. Dan usahakan gak cuma kita yang terlibat, ajak kita melibatkan yang lain lagi. Kok gak amin yang lain itu? Ngapain kesini kalau begitu? Harus kita membawa dampak untuk negeri ini. Oke, saya akan mulai dengan ayat yang pertama. Matius 4 ayat 2 dan 3. Nah, firman ini akan menyadarkan kita betapa berbahayanya kalau ada orang lapar, saudara. Nah, Matius 4 ayat 2. Caranya baca begini, ayat 2 baca kalimat terakhir, ayat 3 baca kalimat pertama. Jadi begini. Akhirnya, bagaimana? Baca baik-baik, ayo semuanya. Akhirnya apa? Laparlah siapa? Yesus. Kalimat pertama ayat 3. Lalu datanglah si pencoba. Stop sampai situ. Dengar gereja. Maka itu tolong kalau ada pendeta-pendeta di sini, stop hobi renovasi gedung itu, stop. Saya marah kalau diundang satu gereja, lalu ada pengumuman selalu renovasi. Karpet sudah bagus diganti, kamar mandi diganti, AC semuanya. Untuk apa hambur-hambur uang hanya untuk penampilan yang dipakai cuma seminggu sekali saja? Harusnya uang itu dipakai untuk orang miskin. Kalau saudara baca Alkitab baik-baik, Yesus itu sahabat orang miskin. Betul, malah dia ngomong begini, orang kaya susah masuk surga. Ngeri ayat itu. Kalau sempat saya akan uraikan ayat yang menakutkan. Maka itu jangan pengen jadi kaya, susah masuk surga. Tapi kalau kaya John Peter boleh, kaya Pak Guntur Barus boleh, itu pasti masuk surga. Serius saya berkata itu. Karena saya tahu mereka kaya bukan untuk diri mereka, kaya untuk orang lain. Kenapa? Kaya Yesus. Beda lagi, Yesus cuma satu, nggak bisa banyak. Kalau kaya Yesus boleh. Oke, saya lanjutkan. Saudara dengarkan firman ini. Ini rahasia yang luar biasa. Saya berani yakin belum ada pendeta di Indonesia pernah dapat rahasia ayat ini. Maafkan saya, bukan untuk sombong. Maka itu saya berani berkata tegas dan lantang kepada gereja yang kurang ajar, kepada orang-orang kaya pelit, karena saya tahu rahasia ayat ini. Dengar baik-baik. Saya minta kepada saudara, kalau ada yang pernah dengar, ada buku yang menulis atau yang khotbah seperti yang saya mau uraikan, sampaikan kepada saya. Bukan saya mau sombong, tapi ini fakta. Begini rahasianya. Kalau yang lapar itu Yesus,
lalu si pencoba berani datang untuk menggodanya. Apalagi kalau kita yang lapar, setan keroyokan di situ. Loh, betul tidak? Loh, jawab iya atau tidak? Ini rahasia firman itu. Jadi di mana ada orang lapar, pasti ada setan. Ini firmannya. Yesus yang lapar saja setan berani datang, apalagi kalau kita yang lapar. Maka itu ketika pemerintah tidak becus ngurus rakyatnya, maka setan akan gemuk-gemuk di negara itu. Dan sekarang terbukti di Indonesia, setan luar biasa. Karena di negeri ini banyak orang lapar, padahal negerinya kaya raya luar biasa. Kenapa? Karena salah manajemen, nggak diurus dengan baik. Pengkhotbah pasal 10, Pengkhotbah pasal yang ke-10. Maka itu forum positif. Lanjut, bahkan lebih hebat lagi. Dan jangan lama-lama, cepat sosialisasikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Pengkhotbah 10 ayat 16 dan 17. Kita serius melihat ini. Why, terjemahan lama. Wow, bahasa Inggrisnya wow. Ini kata sindiran. Kalau saya baca pakai kalimat yang baru, bahasa modern, celakalah. Ngeri sekali. Celakalah engkau tanah. Bukan tanah. Ini artinya negeri. Kata tanah itu artinya negeri. Saya ulangi. Celakalah engkau negeri. Kalau rajamu, kalau presidenmu, kalau pemimpinmu seorang kanak-kanak. Dan mereka, pemimpin-pemimpinmu itu pagi-pagi sudah makan. Pertama saya dibawa Roh Kudus untuk belajar ayat ini, saya tuh protesnya begini. Papa, apa salahnya orang pagi-pagi sudah makan? Salahnya itu apa? Kan aneh bukan? Kenapa ditegur? Kalau ada orang makan pagi-pagi, kenapa? Ayat 17 menjawab, berbahagialah engkau negeri atau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Kata mabuk jangan terjemahkan alkohol buat orang mabuk. Saudara lihat, siapapun yang duduk jadi pemerintah, pemimpin di negeri kita. Saudara tahu seorang calon gubernur, ini baru gubernur, untuk bisa lolos jadi gubernur, dia harus punya uang sekian ratus miliar. Betul tidak? Seorang bupati di negeri kita ini nggak akan lolos kalau dia nggak punya uang sekian puluh miliar. Jawab ya atau tidak? Seorang camat, seorang lurah harus ada duit. Maka itu setiap kali selesai pilkada, pemilu kada istilahnya, pasti banyak orang gila dan stres. Yang kalah itu, siapa harus kembalikan uangnya, utang segitu banyak. Nah, jadi akhirnya semua pemilu kada di negeri kita itu bisnis besar, sudah. Uang miliaran terhambur-hambur. Dan pemerintah tahu, tapi itu dibiarkan. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin kita mabuk kekuasaan. Mabuk juga bukan? Nah, ini jawabannya. Bukan Yahweh marah kepada orang yang pagi-pagi sudah makan. Yang dia marahi, kalau para pemimpin di negeri ini makan kenyang duluan, ternyata rakyatnya masih lapar. Nah, itu yang dikutuki. Jadi harusnya semua pemimpin jangan makan dulu sebelum yang dipimpin makan dulu. Katakan amin, sudah.
Ini konsep yang luar biasa. Maka itu kalau kita lihat dongeng-dongeng zaman dulu, raja-raja yang dicintai rakyat adalah raja yang adil dan bijaksana. Betul dongeng-dongeng begitu bukan? Nah ternyata itu bukan cuma dongeng, ada firmannya. Nah saya kembalikan untuk kita di forum positif. Ketika pemerintah kita tidak bisa mensejahterakan rakyatnya. Nah jadi pilkada gubernur Jawa Barat yang sekarang ini itu kira-kira sekian ratus miliar. Nah maka itu saya minta tolong ya, yang khususnya Bang Guntur, Pak John, cari data berapa yang ditetapkan untuk pemilihan gubernur saudara yang akan datang. Kaget angkanya saudara. Saya lupa. Baru minggu lalu saya dengar itu. Saya sampai, hanya untuk milih 2 orang segitu banyak. Itu dikeluarkan oleh KPU. Belum yang dipakai oleh para calon untuk kampanye. Hitung berapa triliun itu hanya untuk milih 2 orang. Siapa yang ingat tahun 2004 yang lalu waktu pemilihan presiden dan wakil, Indonesia mengeluarkan berapa triliun? Nah ada seorang hamba Tuhan dari Surabaya, saya nggak sebut namanya, waktu 2004 ketika dia dengar berita bahwa untuk pemilu presiden wakil presiden 2004 sekian triliun, sekian puluh triliun, rekan saya itu berkata, gila bangsa ini, untuk milih 2 orang saja sampai puluhan triliun. Terus dia usul, ngomong di forum, ayo kita anggap aja ini seperti klub sepak bola. Lebih baik ngebon 2 orang pinter dari Singapura, suruh mimpin negara ini daripada triliunan habis. Saya setuju duluan, setuju. Saya bilang begitu. Jangan takut, setuju tidak? Iya toh, daripada triliunan dibuang hanya untuk milih 2 orang. Sekarang pun kayak begini jadinya. Maka itu ini waktunya gereja tampil. Enggak amen lagi. Saudara, ini gereja semua bukan? Maka itu ini waktunya gereja tampil. Olah yang ada di alam ini, pasti rakyat itu sejahtera. Saya menemukan sebuah fakta. Saya menemukan sebuah fakta. Dengan hukum apa saya pakai ini? Saya betul-betul bersyukur untuk hikmat dari Roh Kudus. Saya tanya dulu kepada saudara. Dengan bertambahnya manusia, bertambahnya bangunan-bangunan di dunia ini, bertambahnya alat-alat transportasi yang semua terbesar, yang terbuat dari besi, kan ada yang dibuat dari karet bukan? Mobil makin banyak, pesawat, wah pokoknya terus bertambahnya semua teknologi dan semua yang ada dipakai untuk hidup. Cepat jawabnya, nggak boleh mikir lama-lama. Cuma 1 detik. Jawab pertanyaan saya. Dunia ini tambah berat atau tidak? Salah. Nah itu dia. Ketika saya merenung, gara-gara seorang anak kecil tanya kepada saya. Maka itu betul teori yang Tuhan Yesus ajarkan. Belajarlah dari anak-anak. Dan teori itu menolong. Saudara, ternyata dunia ini nggak pernah bertambah berat. Kenapa? Maka itu apa-apa belajar merenung dan mikir. Sebab bangunan-bangunan, mobil-mobil, alat-alat kehidupan, komputer, semuanya. Saudara bayangkan kalau handphone itu dikumpulkan sedunia, itu berapa ribu ton beratnya. Manusia bertambah banyak juga, beratnya bumi tetap sama. Sebab semua itu dibuat dari tanah. Enggak, ya atau tidak? Ya sudah, sama jauh tambah berat, salah. Ini enggak pernah bertambah berat, sama. Sebab apa saja yang berdiri di atas muka bumi itu enggak berasal dari langit, semua dari bumi juga. Tubuh kita dibuat dari mana? Dari tanah. Besi-besi yang dipakai untuk teknologi, alat-alat itu diambil dari mana? Dari tanah.
Bangunan-bangunan berupa gedung besi-besi, beton, semen-semen. Dari mana banyak? Dari bumi semua. Jadi bumi nggak pernah tambah berat, walaupun isinya tambah banyak. Kalau lihat mukanya, muka nggak percaya atau muka bingung, saya nggak tahu. Lu betul atau tidak? Ya sudah. Nah, ini konsepnya. Sebetulnya Yahweh pun sudah mendesain begitu luar biasa. Berapapun jumlah manusia, berapapun jumlah mobil, berapapun jumlah alat transportasi, maka bahan makan dan bahan bakar tidak pernah akan kekurangan. Sebab itu akan didaur ulang lagi oleh Bapa di surga. Kalau manusia mengelola alam ini dengan betul, maka nggak ada kelaparan di dunia. Sekarang ini Somalia lagi hancur-hancuran, saudara. Betul nggak? Somalia lagi parah. Ini kalau saya lihat wajah saudara ini hobinya nonton sinetron kebanyakan. Saya ajak ngomong berita dunia kok kayak nggak dengar apa-apa. Awas yang hobi nonton sinetron, bertobat, saudara. Harus yang dengar berita. Somalia lagi hancur-hancuran. Orang lapar jutaan. Ngeri sekali. Seharusnya nggak perlu kelaparan kalau dikelola dengan baik. Tapi sayang, kita tidak mengelolanya dengan baik. Oke, sekarang dari forum positif ini kita mengambil bagian ini. Jadi ayo semua kita terlibat. Dengan sampah saja orang bisa hidup. Betul, dengan sampah saja orang bisa hidup. Maka itu ayo kita gunakan apa yang ada di alam. Yesaya 24. Ini firman Tuhan. Yesaya 24. Judulnya apa? Yesaya 24 judulnya apa? Yang sudah ketemu silakan baca. Yesaya 24 judulnya apa? Bumi dihancurkan. Bumi dihancurkan. Jangan berkata Tuhan yang menghancurkan. Tidak. Papa kita bukan seorang destroyer, tahu itu perusak. Tidak. Dia tidak akan merusak yang dia buat sendiri. Tidak. Lalu kenapa bumi bisa dihancurkan? Ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan diapakan? Dijara sehabis-habisnya. Sudah. Siapa menjara bumi? Manusia. Hutan dihabiskan seperti itu. Bukan Tuhan. Sebab Yahweh lah yang mengucapkan firman ini. Kalau Yahweh yang mengucapkan, bukan berarti yang dia buat. Ini teguran, maksudnya begitu. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama-sama. Sekarang terjadi dengan pemanasan global atau global warming. Nah, ayat 5, simak baik-baik. Ternyata bukan setan, bukan binatang yang merusak bumi. Bumi ngapain? Cemar, terpolusi, rusak, berantakan, kacau balau. Itu semua ada di satu kata, cemar. Karena siapanya? Bilang karena saya. Itu baru adil. Karena siapa? Karena saya. Binatang justru jauh lebih tahu aturan untuk menjaga ekosistem ini. Manusia yang merusak. Saudara, plastik, ingat ya, plastik itu satu-satunya buatan manusia yang paling merusak ekosistem. Plastik itu nggak boleh dibuang sembarangan. Plastik itu 800 tahun pun di dalam tanah dia nggak akan hancur, sudah. Plastik itu kalau menutupi tanah, tanah itu mati. Karena tanah itu nggak bisa bernafas. Dan plastik juga nggak boleh dibakar. Sebab asap pembakaran plastik itu merusak ozon.
Maka itu kalau di forum positif sudah ada daur ulang plastik itu luar biasa. Ini serius. Mengapa bumi rusak, bumi cemar, bumi kacau balau, bumi terpolusi? Karena penduduknya ada 3 yang kita buat. 1, sebab saya dan saudara melanggar undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang alam. Kalau saudara lihat Kampung Naga di dekat Tasikmalaya, saudara lihat orang Badui, saudara lihat orang-orang di pedalaman, dulu nenek moyang orang Batak, orang-orang Dayak, mereka itu punya undang-undang alam bukan? Yang tidak boleh dilanggar. Tapi zaman modern semuanya dirusak. Yang kedua, sebab manusia, penduduk dunia mengubah ketetapan. Baca baik-baik ini, cari Alkitab bahasa yang lain yang saudara tahu untuk lebih memperjelas. Ketetapan diubah, maka itu alam jadi rusak. Yang harusnya musim hujan jadi musim panas, yang seharusnya musim panas jadi musim banjir. Kacau semua ketetapan ini. Yang ketiga, mengingkari perjanjian abadi. Rusak semua. Zaman Pak Harto Orde Baru, jutaan, puluhan juta hektar hutan habis di Indonesia. Dikapling-kapling oleh pejabat dan anak-anak pejabat. Sampai hari ini. Jadi bukan Tuhan, bukan hantu, bukan setan, bukan binatang yang merusak dunia. Tapi siapa? Saya. Manusia ini. Yang 6, sebab itu sumpah serapah. Ini artinya kutukan. Sebab itu kutukan akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Firman Yahweh yang mengatakan ini, bukan Yahweh yang buat, tapi Dia menegur manusia. Jadi di forum positif, tolong dalam mendaur ulang, dalam buat perumahan, usahakan jangan suka nebang pohon. Sebelum perumahan dibuat, tanami dulu. Ajari anak-anak kita mulai nanam pohon sejak hari ini. Terus begitu, sebanyak-banyaknya. Nah, ini tugas kita, gereja. Saya akan masuk di bagian berikut. Saudara, seharusnya yang bicara tentang kesejahteraan itu harus gereja, katakan amin. Bicara soal lingkungan itu bukan orang-orang Greenpeace, tapi harusnya gereja. Betul? Bicara tentang apa saja dalam hal kemanusiaan harusnya gereja. Sebab Tuhan sudah berfirman di kitab suci ini. Itu tugas kita semua. Lalu mengapa gereja tidak pernah punya andil dan punya suara? Nah ini sebab setan sudah menyelewengkan fungsi gereja yang sesungguhnya. Harusnya saudara setiap kali ada rapat-rapat sinode yang 5 tahunan atau 4 tahunan di masing-masing gereja. Maaf, lihat aja faktanya. Tadi saya sudah katakan korupsi hebat negeri ini karena gereja korupsi. Siapa yang tahu coba angkat tangan. Saya tahu masalah. Sekarang ini hampir tidak ada gereja di sinode apapun juga. Kalau pemilihan ketua sinode itu nggak pakai tim sukses. Yang tahu angkat tangan coba. Masa malu-malu. Bayangkan untuk milih ketua sinode pakai uang sekarang, pakai tim sukses. Itu sudah bergerilya dulu ke provinsi-provinsi untuk jagokan. Saya sedih mau dibawa kemana gereja ini? Harusnya gereja-gereja itu ya di sana kasakusuk. Kecuali gereja apa, kegerakan Pantekosta apa, GPK, gereja apa, penggerakan Kristus itu lain. Saudara,
Harusnya ketika rapat-rapat sinode, rapat-rapat majelis, yang dibicarakan bukan doktrin, organisasi, perubahan anggaran dasar, mutasi pendeta. Tidak. Harusnya tiap kali gereja kumpul bicara tentang orang miskin, orang lapar, bagaimana agar dibebaskan. Harusnya begitu. Karena itulah panggilan gereja. Nah, kenapa gereja jadi nyeleweng atau nyimpang seperti ini? Karena gereja tidak kembali ke pola Alkitab. Saudara, untuk mempercepat waktu, satu-satunya kitab dalam seluruh Alkitab, ada 66 kitab bukan yang kita punya, sebagai cetak biru. Tahu istilah cetak biru? Sederhananya sebuah rumah, siapapun pembangunnya, dia harus lihat cetak birunya. Betul tidak? Kalau tidak, rumah itu akan jadi aneh. Cetak biru gereja itu hanya dari satu kitab, namanya Kitab Kisah Para Rasul. Catat. Jadi kalau kita ingin menjadi gereja yang benar, menjadi gereja, menjadi jawaban untuk masyarakat, jangan lihat kitab lain-lain, lihatlah Kisah Para Rasul. Maaf, saya ngomong ini, saya sangat tidak setuju kalau gereja Indonesia ngabisin duit pergi ke luar negeri. Berapa banyak gereja Indonesia, ingat tahun 90-an rame-rame ke Toronto karena Toronto Blessing, rame-rame ke sana. Tahun 80-an gereja Indonesia rame-rame ke Korea, ke Chuyonggi semua, ingin punya gereja sebesar gereja Chuyonggi. Lepas dari mana ini, Toronto Blessing, maka gereja Indonesia ke Pensacola, rame-rame ke sana. Lepas dari sana, gereja Indonesia ke Sydney, ke Hillsong, ngabisin duit goblok. Gereja tidak bisa dilihat blueprintnya, cetak birunya di kelompok yang lain. Karena Roh Kudus punya cara yang berbeda-beda. Maka itu, kalau ingin jadi gereja yang benar, kembalilah ke 28 pasal Kisah Para Rasul. Baca baik-baik, selidiki baik-baik, lakukan baik-baik. Katakan amin. Berapa hari lagi, bulan Agustus, saya akan mensyukuri bersama istri saya. Agustus 2011 ini tahun yang ke-39 saya jadi hamba Tuhan. Tentang waktu yang cukup lama. 39 tahun saya malang melintang di pelayanan. Saya tetap konsisten kepada gereja Kisah Para Rasul sampai hari ini. Saya tidak akan ikut latah seperti beberapa teman-teman saya yang mengambil pola gereja Amerika, gereja Australia, gereja Korea. Tidak. Saya tetap ambil gereja Kisah Para Rasul karena itu cetak birunya. Jadi gerakan gereja rumah di Forum Positif itu gereja yang benar. Tidak membentuk gedung dan organisasi, tapi membentuk kehidupan yang berdampak langsung ke masyarakat. Gereja saya ada di penjara. Tanggal 12-13 Juli yang barusan ini, saya mengunjungi gereja saya di Nusa Kambangan. Saya punya banyak gereja di banyak LP di Indonesia. Gereja saudara di Forum Positif kebanyakan di tempat sampah. Gereja yang saya dirikan seperti gereja Kisah Para Rasul berbentuk komunitas. Karena Alkitab mengajarkan itu. Nah, bagi saudara yang baru dengar ini pertama kali, saya mau percepat. Ya, ada 90% orang di dunia lebih yang belum tahu satu bagian positifnya dari Karl Marx. Waktu saya diizinkan Tuhan lama tinggal di Jerman dalam waktu 2 tahun, ternyata Roh Kudus membuat saya punya tugas khusus. Saya bisa ketemu banyak data di other sides of Karl Marx waktu saya tinggal lama di Jerman, sebab Karl Marx dari sana. Buku Das Kapital yang dia tulis banyak orang salah baca. Saya heran
Kenapa Roh Kudus bisa bawa saya baca Das Kapital, tapi dari mata yang beda? Maka juga ketika saya ketemu berapa orang Jerman, saya ketemu berapa teman-teman pendeta, mereka kaget. Dengarkan, hari ini saya akan buka, saudara, bagian positif yang dunia belum tahu dari Karl Marx. Saya akan buat saudara terkejut hari ini dengan pernyataan, ternyata komunis itu lebih Kristen daripada orang Kristen, saudara. Pasti saudara kaget. Dengarkan baik-baik. Saya menemukan fakta dari beberapa tulisan yang gak diketahui oleh banyak orang waktu saya di Jerman tahun 83 sampai 84. Ternyata komunis itu lebih Kristen daripada gereja. Kok bisa? Karl Marx itu orang Katolik. Ketika dia hidup, Eropa itu zaman susah, kemiskinan luar biasa, penyakit gila-gilaan di Eropa, penderitaan rakyat luar biasa. Sebagai seorang muda, dia berumur 20-an waktu teori komunis itu dia temukan, saudara. Sebagai orang muda, kita tahu semua orang muda punya naluri yang sama, darah yang mendidih terus. Karl Marx melihat, dia sering ke Vatikan karena dia orang Katolik. Dia melihat, wow, kekayaan Vatikan luar biasa, emasnya, duitnya, semuanya. Terus dia lihat gereja-gereja, dia lihat para pemimpin gereja waktu itu yang kaya-kaya, kursinya, jubah mereka, itu luar biasa. Kemarahan Karl Marx muncul. Saudara, saya beritahu hari ini, komunis didirikan dengan 7 ayat Alkitab. Dengarkan baik-baik. Komunis didirikan dengan 7 ayat Alkitab. 3 di Kisah Rasul 2, 3 ayat. Dan 4 ayat di Kisah Rasul 4, saudara. Saya syok ketika fakta itu muncul. Ada orang Katolik di sini? Cuma satu. Kasihan. Oke, dengarkan. Apa kata dari bahasa Latin yang dipakai oleh gereja Katolik dalam perjamuan kudus? Ayo jawab. Komuni. Nah, dengarkan. Kata komunis dari kata komuni. Gila enggak itu, saudara? Kenapa? Begini kata Karl Marx kepada Paus, kepada para uskup, kepada semua pemimpin gereja waktu itu. Hai Paus, hai pemimpin gereja, berkomunilah kamu dengan rakyat seperti Yesus berkomuni dengan manusia. Jadi komunis muncul karena kemarahan seorang anak muda melihat ketidakadilan yang gereja buat, saudara. Kekayaan gereja ditimbun di dalam gedung hanya untuk perjalanan para bishop, para uskup keliling-keliling. Rakyat dibiarkan lapar. Berkomunilah kamu. Yesus saja mau turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Mengapa kalian duduk di takhta-takhta suci itu? Itu kemarahan Karl Marx. Sayang, penerusnya yang membelokkan. Begitu Karl Marx mati, Friedrich Engels, Stalin, Lenin, Mussolini merusak menjadi sebuah ideologi. Padahal Karl Marx tidak membentuk ideologi. Maka itu kata Das Kapital itu dihancurkan jadi kata kapitalisme. Itu yang merusak firman Tuhan. Jadi nanti saudara baca, saya nggak tunjukkan ayatnya, pasalnya sudah. Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4 yang perikopnya hidup jemaat yang mula-mula. Nah, itulah gereja rumah yang saya ada sampai hari ini, bukan dalam gereja organisasi. Karl Marx menekankan dalam konsep hidup gereja yang mula-mula ada kesamaan, hak kesamaan, perut kesamaan semuanya. Tapi sayang, jadi paham komunis, ideologi komunis itu jadi politik. Padahal tidak. Nah, waktu saya menyimpulkan itu,
Saya tanya begini kepada Pak, saudara, Desember 89, Tuhan izinkan saya ada di Jerman. Dari bulan November 89. Kalau saudara nggak ingat sejarah, pasti nggak akan ngerti apa pentingnya. 2 November 89, saya di kota Berlin. Belum terjadi apa-apa, saudara. Malam itu, berapa saksinya masih hidup semua sampai hari ini. Ada orang Jerman namanya Wolfgang Mumme. Ada orang-orang Indonesia yang di Berlin, para mahasiswa. Saya ajak berdiri di depan tembok Berlin. Nggak tahu malam itu, dingin, November sudah dingin. Saya digerakkan Roh Kudus, ayo berdoa. Minta kemurahan hati Tuhan. Supaya tembok ini runtuh. Ini Wolfgang itu tertawa. Dibilang doamu itu aneh dan ngawur. Siapa bisa merobohkan tembok ini? Saya bilang, Wolfgang, orangnya masih hidup. Saya cuma disuruh oleh Roh Kudus. Tapi dia ikut. 2 November. Tiba-tiba seminggu kemudian, 9 November, nggak ada apa-apa. Tahu-tahu seluruh media dunia berkumpul di depan tembok Berlin. Orang Berlin saja nggak tahu ada apa ini. Ternyata waktu itu Gorbachev sudah membuat perjanjian dengan Honecker, presiden Jerman Timur, karena desakan Amerika. Jadi sejak tanggal 9 mulai persiapan tembok akan diruntuhkan. Klimaksnya 13 November betul-betul runtuh tembok itu, dan saya pas di sana juga. Saya menjadi saksi sejarah tembok itu runtuh. Saya ikut menangis karena saya bisa merasakan penderitaan orang Jerman Timur gara-gara jahatnya komunis itu. Saya kalau masuk dari Jerman Barat ke Jerman Timur harus lewat satu pintu, yaitu Hamburg. Jaraknya dari kota Hamburg sampai Berlin Barat itu cuma 141 kilometer. Tapi mobil hanya boleh lewat 90 km per jam. Nggak boleh lebih dari itu. Masuknya, pemeriksaannya ketatnya luar biasa. Setiap sekian kilometer ada menara penjaga. Satu kali dengan satu anak mahasiswa yang baru 1-2 kali masuk situ, kami salah jalan. Tahu-tahu kami diikuti oleh polisi Jerman Timur. Kami bingung, salah apa? Dia mengeluarkan data. Kalian mau kemana? Data yang kami terima, kalian mau ke Berlin Barat. Dan bukan ini jalan Berlin Barat. Kenapa kalian ke sini? Kami dituduh mata-mata. Kaget sekali. Kami jelaskan dengan semua bukti. Akhirnya dituntun balik. Jadi saudara, begitu ada mobil masuk dari Jerman Barat untuk ke wilayah Berlin Timur, ke Berlin Barat, waktu itu pesawat pun cuma 4 penerbangan. British Airways milik British, milik Inggris, Pan Am milik Amerika, lalu Air France milik Prancis, dan Aeroflot milik Rusia. Karena dalam Perang Dunia Kedua perjanjian selesai, Berlin Barat tidak boleh dimasuki pesawat lain kecuali 4 negara itu. Ngeri sekali. Maka waktu saya bandingkan saya di RRC dengan di Berlin, di Jerman Timur, beda. Saya pernah ke Yugoslavia untuk tinggal dengan orang-orang sosialis. Ya, saya lanjutkan. Kalau mau masuk saudara ke Berlin, ke Jerman Timur, itu harus di apa ya? Bahasa Jawa sogro itu apa? Colok ya. Pakai sesuatu, takut ada orang di situ. Itu semua kursi mobil dibuka atau dipukul-pukul, ada orang tidak sembunyi di situ. Ketatnya luar biasa. Periksanya itu untuk periksa wajah dengan paspor itu minimal 3 kali dicocokkan. Palsu tidak. Jalannya pelan, nggak boleh kencang. Begitu masuk Berlin Barat, aduh lega rasanya. Nah begitu jahatnya komunis.
Maka itu nggak ada orang percaya tembok itu runtuh. 13 November 89. Komunis hancur 25 Desember 89. Ketika tirani terakhir Eropa Timur, yaitu Rumania, Presiden Ceausescu dengan istrinya Helena ditembak mati pas pada hari Natal. Saya masih ada di Jerman. Semua dunia bersuka cita waktu komunis runtuh. Ngeri sekali, saudara, kekejaman itu. Nah, di situ saya melihat komunis mulai eksis di dunia tahun 1917. Waktu revolusi Bolshevik, matinya Tsar Rusia. Nah, tahun 84, ketika saya menemukan kebenaran Karl Marx yang sesungguhnya, berarti komunis sudah 7 dekade di dunia. Hitungnya 1917 sampai 1989. Nah, ketika saya menyimpulkan bagaimana sebuah ideologi yang didirikan karena 7 ayat Alkitab dalam waktu 7 dekade, sepertiga dunia jadi komunis. Tapi gereja yang memakai seluruh Alkitab 2000 tahun belum setengahnya, bahkan sepertiga dunia pun belum percaya Yesus. Karena saya mikir, saya tanya, Papa, bagaimana ini bisa terjadi? Apa salah kami? Karl Marx cuma pakai 7 ayat. Hebat dampaknya dunia ini kena komunis. Kata komuni, dari kata komuni jadi komunis, jadi komunitas, jadi komunikasi. Itu satu kata saja, hubungan Tuhan Yesus dengan manusia. Maka itu saya katakan lagi, saudara, ternyata Karl Marx itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Hanya pakai 7 ayat saja. Jawabannya sederhana, kebenaran itu. Waktu saya merenung, kenapa Bapak 7 ayat yang dipakai dalam 7 dekade, sepertiga dunia takluk di bawah paham komunis. Begini Roh Kudus mengajar saya waktu saya di Jerman. Daniel, ketika orang masih hidup pada zaman batu, lalu mereka pindah ke zaman perunggu, masih ingat ya? Maka semua alat-alat batu ditinggal karena manusia menemukan logam. Maka ada lembing, ada kampak, ada panah, ada tumbak yang dari perunggu, dari besi. Maka kehidupan manusia lebih maju, lebih cepat semuanya itu. Saya bingung apa hubungannya dengan pertanyaan saya. Kenapa komunis bisa hebat? Hanya untuk 7 ayat saja dipakai sebagai dasar. Ketika manusia menemukan alat-alat dari besi untuk hidupnya, tapi suatu saat ada orang jahat menggunakan senjata yang untuk hidup itu dengan baik, tapi digunakan untuk membunuh orang. Dengarkan pertanyaan dan saya minta saudara jawab seperti dia tanya kepada saya tahun 84 itu. Begitu senjata yang ditemukan oleh manusia yang tadinya untuk baik, untuk menolong kehidupan lebih mudah, supaya lebih mempermudah semuanya karena lebih tajam. Begitu dipakai untuk yang jahat, senjata ini tetap tajam atau jadi tumpul ketika dipakai untuk yang jahat. Nah, begitulah komunis. Walaupun 7 ayat itu adalah senjata yang Tuhan punya. Betul Efesus 6 berkata, pedang roh itulah firman Tuhan. Walaupun dipakai untuk yang salah oleh komunis, dia tetap senjata yang tajam. Dan firman itu punya dampak. Saya langsung lemes, saya menangis minta ampun. Berarti selama ini gereja tidak memakai firman setajam komunis memakai firman. Setuju saya bicara ini, saudara? Saya ulangi lagi. Mengapa komunis lebih hebat dari gereja? Padahal pakai bahan yang sama, yaitu Alkitab. Karena komunis pakainya dengan serius. Kita tidak.
banyak penafsiran yang salah tentang kisah para rasul dalam hidup kita. Maka itu saya mau tunjukkan kepada saudara. Sejak saya meneliti tahun 84 kisah para rasul sampai hari ini, sebetulnya tahun 82 waktu saya di RRC, saya sudah mulai terbuka. Karena melihat gereja yang di Cina itu hebat, hanya pakai kisah para rasul. Saya menemukan kebenaran ini begini, saudara. 70% yang gereja sekarang buat itu tidak ada di Alkitab. Yang dibuat oleh gereja zaman sekarang ini yang sesuai Alkitab cuma 30% saja. Maka itu gereja tidak punya dampak ke masyarakat. Karena kita salah melakukan gambar birunya atau cetak biru. Saya ingin minta 5 orang di antara saudara. Sebutkan 5 hal pelayanan gereja. Dan saya akan buktikan mana yang di Alkitab ada dan mana yang tidak ada di Alkitab. Ada? Cepat, satu, apa? Tunggu satu-satu, apa? Wanita menjadi imam. Wanita jadi imam. Ya, terus yang berikut. Apa? Pelayanan gereja, maksud pelayanan meja. Betul, apalagi? Kedua. Ushers. Ya. Apalagi? Kebaktian minggu. Sudah berapa itu? 4 ya? Satu lagi. Jubah pendeta. Karena Bapak? Jubah pendeta hitam. Jubah pendeta. Oke. Ya, karena Bapak 2 kali, saya beri kesempatan seorang lagi. Apa? Penginjilan. Oke, nanti kita akan bahas. Wanita menjadi imam itu tidak salah. Buka Roma 16 ayat 1. Gembala atau imam jemaat Kengkrea itu namanya Febe, dan itu perempuan. Buka Filipi 4 ayat 1 dan 2. Pemimpin jemaat Filipi itu 2 cewek, Yudia dan Sintike. Ditulis Alkitab. Tapi gereja memecah belah. Ada gereja yang mati-matian perempuan gak boleh khotbah karena menerjemahkan ayat yang salah. Deborah itu cowok atau banji? Nah ya sudah, bisa dipakai. Maaf, saya nggak ngajak debat ya. Saya cuma lihat Alkitab. Jadi dari 3 data itu, Deborah, Hakim-Hakim, Roma 16, Filipi 4. Maka wanita boleh. Yang kedua, apa tadi? Kebaktian minggu nanti. Yang ketiga itu, dari sini ada satu suara tadi. Pelayanan meja. Asher di belakang. Oh ya, pelayanan meja di situ. Baik. Saudara, itu ada di Kisah Rasul pasal yang ke-6. Masalahnya begini. Petrus dibuat bingung karena ada pertentangan antara janda-janda Yahudi dan janda-janda Yunani. Nah, ternyata orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen pilih kasih, lebih mengutamakan sukunya. Nah, lalu Petrus berdiri. Wah, nggak bisa kami direpotkan terus begini. Pilih 7 orang di antara kamu. Nah, di situ pertama kali nama Stefanus muncul. Yang bisa melayani meja. Kalau dalam bahasa Yunaninya diakonia. Supaya kami tidak terganggu dalam mempersiapkan firman dengan urusan-urusan duniawi itu. Nah, muncullah pelayanan diakonia sampai hari ini. Harusnya gereja mengerjakan itu. Karena itu ditulis di Alkitab. Tapi sekarang gereja sedikit sekali mengerjakan pelayanan diakonia. Karena gereja sibuk ngurus rapat-rapat terus hobinya. Heran, kalau majelis gereja rapat itu bisa berjam-jam. Kalau mengunjungi jemaat alasannya banyak. Betul tidak? Berapa banyak gereja waktu untuk mengumumkan segala sesuatu jauh lebih panjang daripada waktu dengar khotbah.
Itu kan aneh. Padahal dengan firman jauh lebih baik daripada dengan pengumuman. Saya berkali-kali berkata kepada gereja-gereja seperti itu, daripada dibaca capek. Dan ingat, tiap kali bagian pengumuman, bacakan pengumuman, itu waktunya jemaat ngomong sendiri. Betul tidak? Enggak dengar. Lebih baik pengumuman tempelkan di papan, baca sendiri. Daripada harus ngambil waktu untuk ibadah. Yang berikutnya apa tadi? Asyas. Iya. Saudara, kata itu nggak ada di Alkitab. Kata asyas. Cari sampai robek, nggak ketemu. Tapi kenapa itu ditonjolkan? Penyambut tamu, nggak ada. Baca Kisah Rasul. Yang berikut, ibadah minggu. Betul. Saudara, seluruh Alkitab tidak ada kata. Cuma satu yang dipakai dalam surat Korintus. Paulus pernah berkata, biarlah tiap-tiap